Allahu 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 Allah Allahu Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, sekarang kita belajar apa? Belajar IPA ya. Mari kita lihat. Bunyi. Bunyi merupakan salah satu bentuk energi yang dapat didengar. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Semua bunyi dihasilkan oleh suatu sumber bunyi. Benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contoh. Ketika kita berbicara, maka di leher kita akan ada getaran. Suatu bunyi kadang terdengar kuat, kadang lemah. Kuat dan lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo bunyi. Semakin besar atau kecil amplitudo, maka semakin kuat atau semakin lemah bunyi yang dihasilkan. Tinggi dan rendahnya bunyi ditentukan oleh banyaknya getaran bunyi tersebut atau frekuensi. Semakin banyak getaran berarti frekuensi semakin besar. Akibatnya bunyi yang dihasilkan terdengar tinggi. Manusia hanya mampu mendengar bunyi dengan jumlah getaran 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu getaran per detik disebut audiosonik. Bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 getaran per detik disebut infrasonik. Hewan yang bisa mendengarnya adalah jangkrik dan anjing. Bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 ribu getaran per detik disebut ultrasonik. Hewan yang dapat mendengarnya adalah kucing, kelelawar, dan lumba-lumba. Bunyi memiliki sifat merambat. Bunyi merambat melalui benda padat. Kita dapat mengetahuinya melalui percobaan membuat mainan telepon. Bunyi merambat melalui benda cair. Ketika dua batu diadu di dalam air, bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. Ini berarti bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Bunyi merambat melalui benda gas. Udara merupakan benda gas. Kita dapat mendengar suara orang berbicara dan burung berkicau karena getaran suara itu masuk ke telinga kita. Ini berarti bahwa suara dapat merambat melalui udara. Nah, teman-teman, sekarang kamu sudah tahu ya apa itu bunyi dan bagaimana sifat bunyi bisa merambat di benda padat, benda cair maupun benda gas. Nah, sekarang tugas kamu adalah menceritakan kembali atau menjelaskan kembali bagaimana bunyi bisa merambat di benda padat, di benda cair maupun benda gas. Sebisa kamu saja, yang penting dikerjakan ya, dikerjakan dengan cara divideokan. Kemudian nanti dikirim ya, diupload di GCR kita ya, di file ini kamu upload ya, seperti itu. Paling lama Ustaz tunggu sampai pukul 9 malam ya. Baik, paham ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.